gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam, dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas, karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi syarat itu, tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu, menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan, aturannya ditambah. Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan, jadi anter dan sebagainya. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Siapa itu? Singkat, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh Anda cawe-cawe, Anda boleh ikut kampanye, Anda boleh ikut menyatakan dukungan kepada paslon. Nggak ada. Cuman kalau Anda melakukan itu, Anda harus cuti dari jabatan sebagai presiden, karena itu ketentuan undang-undangnya. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Ketentuan undang-undangnya tidak menggunakan fasilitas negara, kedua cuti ya dari jabatannya sebagai presiden saat itu untuk digantikan oleh wakil presiden, dan nggak boleh jadwal mereka bersamaan dengan wakil presiden. Misalnya kalau wakil presiden punya calon yang lain dan ikut kampanye juga, nah itu artinya kalau presiden hari ini libur, ya wakil presidennya harus kerja gitu. Dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing ya. Iya kan? Betul. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Oke, Bang, tapi kalau kita melihat 30 Oktober 2023, Jokowi berpesan kepada kepala daerah jangan memihak di Pilpres. Saya minta gubernur, bupati, wali kota untuk membantu KPUD namun tidak mengintervensi. Ini berarti ya masa dirimu belum paham-paham juga Pak Jokowi? Kan nggak perlu nggak sekali dua kali kita melihat apa yang terucap dan apa yang dilakukan, dua hal yang berbeda. Oke, berarti apa yang diucapkan adalah kebalikannya seperti itu? Saya tidak mengatakan kebalikan, adalah apa yang terucap dengan apa yang dilakukan tuh kadang-kadang dua hal yang berbeda. Beliau mengatakan anak saya masih 2 tahun, belum cukup umur, jadi tetap aja dia calon wakil presiden sekarang. Ingatlah waktu beliau makan siang, makan pagi dulu bersama 3 capres kan? Diundang ke istana, yang pada intinya beliau mengatakan supaya rukun damai, netralitas harus dijaga, kira-kira begitulah ya. Saya ini netral kepada 3-nya, buktinya hari ini saya ajak mereka makan pagi begitu. 2 hari setelah itu kan beliau ketemu dengan relawan pendukung salah satu paslon di Bali kan. Oke, Bang, berarti ini apa dampaknya? Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan lagi ya. Jadi kalau beliau mengatakan saya nggak terlibat, siap-siap aja bahwa mungkin besar kemungkinan beliau akan terlibat gitu ya. Jadi kalau beliau mengatakan saya nggak dukung anak saya, siap-siap saja menunggu, mungkin isyarat bahwa beliau akan mendukung anaknya. Kalau beliau mengatakan hey ASN PJ ya
tidak boleh tidak netral, harus netral, itu mungkin tanda-tanda beliau berlaku akan sebaliknya. Jadi kita siap-siap selalu melihat yang sebaliknya terjadi. Apa dampaknya kalau misalkan menteri-menteri ini pada mundur semuanya? Ya itu krisis politik lah bagi Pak Jokowi. Saya udah ingatkan itu, jalan terjal yang diadakan oleh Pak Jokowi, menang atau kalah, calon yang dia dukung, dia akan menghadapi situasi politik yang cukup rumit ya. Pertama, ada 3 sektor tuh. Pertama adalah soal elit-elit politik yang berkoalisi, dengan koalisi yang sangat keras terhadap beliau. Dan kalau dibaca sementara, ini sementara tentu, kursi koalisi itu mayoritas di DPR, 314 kursi. Dibanding dengan kursi partai politik pendukung beliau. Itu sementara analisis dan kita lihat ya. Nah yang kedua adalah soal makin menguatnya isu anti dinasti di kalangan mahasiswa yang hari-hari demi hari ternyata makin membesar kan. Dari kuantitasnya membesar, kemudian juga masanya juga makin membesar, intensitasnya juga makin sering gitu. Jadi sekarang tiap waktu kelihatan ada aksi-aksi mahasiswa yang menolak ya dinasti politik. Nah, pada saat yang bersamaan terjadi tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi satu-satunya hanya ditopang oleh bansos gitu. Kalau bansosnya yang ada, mungkin tingkat kepuasan Pak Jokowi juga akan turun drastis gitu. Jadi ada kemungkinan setelah Pilpres ini 3 sektor ini akan sama-sama melakukan aktivitas politiknya masing-masing. Elit politik yang menggalang kekuatan oposisi kepada Pak Jokowi, gerakan mahasiswa yang makin membesar, dan tingkat kepuasan ke masyarakat yang makin menurun. Nah itulah yang akan dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres ini gitu. Teman-teman, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang bakalan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Mahfud bilang hanya tinggal menunggu momentum saja untuk mundur. Dalam konversi kemarin, Mahfud ini menyoroti soal netralitas di pemerintahan. Dia juga menyinggung beberapa hal termasuk ada menteri yang independen atau tidak bergabung dengan parpol, kemudian memilih untuk menjadi tim ses dalam Pilpres 2024. Ini apa yang terjadi di belakang layar? Apa yang terjadi pada Mahfud? Apa ya setiba-tiba ini? Ada kehebohan apa sih sebetulnya di panggung politik kita sampai Menko Polhukam tiba-tiba bilang bakalan mundur? Kalau Menko Polhukam itu kan menurut saya karena 2 alasan ya. Alasan pertama tentu karena kesertaannya di dalam Pilpres. Beliau sudah mengatakan sejak dari awal bahwa keinginannya untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon wakil presiden oleh salah satu itu kandidat gitu ya, tetapi atas pertimbangan kepentingan yang lebih besar dalam ini bangsa dan negara demi terus suksesnya ya proses pembangunan lah atau dan sebagainya atau program lah setidaknya dari pemerintah, maka jalan itu tidak ditempuh. Jalan yang sama kan juga diambil oleh hampir semua ketua umum partai politik yang jadi anggota kabinet ya, dan juga termasuk dalam hal ini Pak Prabowo gitu. Jadi semuanya sebetulnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya kemudian tidak mengambil keputusan untuk keluar ya dari anggota kabinet. Tetapi keinginan keluar itu saya kira udah cukup lama sebetulnya. Nah ini yang khusus kepada Pak Mahfud ya. Tapi kalau anggota kabinet dari non partai politik, saya kira juga situasi yang sama menghinggapi mereka. Tapi itu alasannya bukan karena Pilpres ya, tapi karena alasannya ya perasaan mulai tidak nyaman dengan keberadaan cara kepemimpinan Pak Jokowi yang terlihat sekarang lebih mengarus utamakan kepentingan elektoral dibandingkan kepentingan yang bersifat substansial dalam konteks pengelolaan bangsa dan negara. Maka dalam pada kategori kedua inilah nama-nama seperti Ibu Sri Mulyani gitu ya, Menteri Pekerjaan Umum, kemudian juga ada Teten Mas Duki, ada Menteri Luar Negeri masuk dalam kategori ini gitu, kategori yang mulai merasa kurang nyaman ya bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah beliau secara terbuka ya mendukung anaknya untuk jadi calon wakil presiden gitu ya. Nah tentu alasan yang lain itu selain tidak nyaman adalah tiba-tiba rasa bangga yang hilang gitu loh di antara mereka gitu kan. Boleh disebut dalam hampir 9 tahun terakhir mereka bekerja sama dengan Pak Jokowi itu ada kebanggaan karena sama-sama merasa berjalan pada rel yang lurus begitu. Tapi terakhir ini dengan praktek dan promosi Pak Jokowi terhadap politik dinasti yang terlihat hari demi hari makin vulgar gitu, ya perasaan bangga itu dengan sendirinya menurun gitu ya. Dan mereka juga tentu berpikir jangan sampai di ujung dari karir mereka itu dicap sebagai orang yang mendukung lahirnya
lahirnya nepotisme, lahirnya dinasti politik di Indonesia gitu. Setelah ya berpuluh tahun mereka berada di jalur yang mengagregasi, mengadvokasi reformasi ataupun demokrasi gitu. Saya kira jelas mereka tidak dalam posisi ingin ya sejarah hidup mereka dicatat dengan tinta merah seperti itu gitu ya. Nah ini yang model yang kedua ya. Model yang ketiga adalah ya partai politik atau anggota kabinet dari partai politik, mungkin dari PDI khususnya gitu, atau juga mungkin dari Nasdem akan menarik diri gitu, karena alasannya tentu karena sudah berbeda sikap dan pandangan politik ya. Karena sikap dan pandangan politiknya PDI seperti kita ketahui dan Nasdem relatif jauh berbeda dengan Pak Jokowi sekarang, bahkan mungkin mereka akan mengambil posisi sebagai oposisi keras terhadap Pak Jokowi gitu. Nah, cuman ini semua nggak akan terjadi sebelum Pilpres ya. Jadi saya kira ini Pilpres ini sampai putaran pertama setidaknya. Kalau ada putaran kedua, maka mereka nggak akan mengambil posisi itu. Dan mungkin kalau ada putaran kedua, situasi ini akan terjadi. Di mana anggota kabinet, parpol, non-parpol, termasuk mungkin di dalamnya Pak Mahfud, akan menyatakan mundur dari anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih, emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi, kasih sedikit dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget, entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan. Prancis beli pesawat tempur baru Rafale cuma 5,5 miliar US dollar. Indonesia sampai 8,1 miliar US dollar. Mohon penjelasan dari Pak Prabowo Subianto. Kenapa selisihnya sampai 2,6 miliar US dollar? Ini uang rakyat, Pak. Kok bisa selisih harganya sebesar itu? Mana staf ahli Menhan? Bantu jawab. Mana para pendukung 02? Jangan tutup mata dong. Jangan nangisin orang yang nggak bisa kerja dan merugikan anggaran negara. Buzzer-buzzer 02 pasti diam. Atau bilang, wah orang ini provokatif. Woi, ini uang rakyat. Jelaskan. Ibu-ibu kita di pasar beli cabai saja selisih 1.000 rupiah. Dikejar, ditawar. Ini kok bisa selisih 2,6 miliar US dollar. Kalau beli pesawat saja bisa di markup. Gimana bikin program makan siang gratis, susu gratis, impor 1.500.000 sapi? Wah, gimana mau jadi presiden? Oh, bahaya, sangat berbahaya. Saya jadi teringat Ganjar Pranowo jadi gubernur, ada pemborong proyek bangunan sekolah asal-asalan pasang batu bata saja diancam dilaporkan ke kejaksaan. Untuk rakyat jangan dikorupsi. Itu kata-kata Ganjar ke pemborong. Nah, jangan asal-asalan kerja. Nah, ini gimana? Prabowo Subianto sebagai Menhan harus menjelaskan kenapa selisihnya sangat besar. Kita rakyat hanya mohon penjelasan. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.